Dampak perubahan iklim dan pola cuaca terhadap pertanian dan pasokan pangan. Dikutip dari laman badanpangan.go.id, bahwa akibat dampak perubahan iklim, volume produksi beras dari Januari hingga Maret tahun 2024 ini diprediksi lebih rendah jika dibandingkan dengan produksi beras pada 2 atau 3 tahun lalu. Untuk itu, Badan Pangan Nasional, National Food Agency, NFA, telah menyiapkan berbagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya gejolak. voaindonesia.com pada tanggal 5 Maret 2024 merilis informasi berjudul Krisis Beras di Negeri Penikmat Nasi. Krisis beras terjadi karena pasokan yang kurang. Badan Pangan Nasional, dalam penjelasannya menyebut, El Nino menurunkan produksi beras, yang dampaknya terasa 2 hingga 3 bulan setelahnya. Penurunan produksi, mengakibatkan defisit bulanan neraca beras, pada Januari dan Februari di 2024 ini. Sementara itu, penyaluran bantuan pangan beras, sebanyak 10 kg per bulan, kepada 22 juta KPM, akan terus dilanjutkan hingga Juni 2024. Bantuan tersebut untuk masyarakat berpendapatan rendah dan mengendalikan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga. Perubahan iklim merupakan hal yang tidak dapat dihindari akibat pemanasan global, global warming, dan diyakini akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pertanian. Perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim, serta kenaikan suhu udara dan permukaan air laut, merupakan dampak serius dari perubahan iklim yang dihadapi Indonesia. Pertanian merupakan sektor yang mengalami dampak paling serius akibat perubahan iklim. Di tingkat global, sektor pertanian menyumbang sekitar 8 hingga 14% dari total emisi. Walaupun sumbangan emisi dari sektor pertanian relatif kecil, dampak yang dirasakan sangat besar. Perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara menyebabkan produksi pertanian menurun secara signifikan. Kejadian iklim ekstrim, berupa banjir dan kekeringan, menyebabkan terancamnya kegagalan panen semakin luas. Untuk hal tersebut, pemerintah Desa Tegal Yoso melalui program Kampung Iklim, tim pelaksana Proklim, didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur, melakukan pencatatan dan melakukan upaya-upaya non-struktural, yang dapat dilakukan untuk membangun sistem pertanian adaptif, antara lain. Pemetaan komoditas sesuai iklim. Setiap tanaman memiliki kebutuhan tanah dan cuaca, iklim, yang spesifik. Pemetaan komoditas sesuai iklim akan memastikan peluang produktivitas yang tinggi. Mengembangkan varietas tanaman yang unggul. Seperti varietas tanaman yang berumur genjah, berdaya hasil tinggi, dan toleran terhadap stres lingkungan, seperti kenaikan suhu, kekeringan, dan hama penyakit. Hal lain termasuk memanfaatkan informasi iklim. Informasi iklim, seperti perkiraan curah hujan dan musim, dapat membantu mempermudah petani dalam menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan mulai waktu tanam. Meningkatkan teknologi pengolahan tanah dan tanaman. Teknologi seperti tanpa olah tanah dan irigasi berselang, dapat meningkatkan daya adaptasi tanaman dan menghemat air. Dan mendorong kreativitas kelompok usaha tani melalui pembinaan kelompok wanita tani atau KWT, dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Hal ini akan memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga, seperti sumber pangan dan juga sebagai sumber pendapatan. Dampak perubahan iklim yang demikian besar, memerlukan upaya aktif untuk mengantisipasinya melalui strategi mitigasi dan adaptasi. Teknologi mitigasi bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari lahan pertanian melalui penggunaan varietas rendah emisi,
serta teknologi pengelolaan air dan lahan. Teknologi adaptasi yang dapat diterapkan meliputi penyesuaian waktu tanam, penggunaan varietas unggul tahan kekeringan, rendaman dan salinitas, serta pengembangan teknologi pengelolaan air. Di sisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa hampir semua aktivitas pertanian sangat bergantung pada alam, yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh teknologi. Kekurangan air dapat mengakibatkan kegagalan panen. Siklus ini harus diputus dengan membangun sistem pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini, semoga informasi yang kami suguhkan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.